biar nanti dicek sama-sama. Sebentar, peserta kelas ini tuh siapa aja ya? Fibria ada di sini. Fibria kelas ini bukan? Bukan ya? Hmm. Oke, kita lihat punya nih ketut planning sih ya, coba nih. Nanti setelah itu punya Akmal ditampilkan. Mana punya Akmal kok nggak ada bentar. Maaf Ibu, itu tadi terlewat Ibu punya saya. Oke, kita lihat dulu tadi punya nih ketut ya. Duh, jaringannya jelek banget. Cek, cek, cek. Suara saya masuk kecil ya? Kecil. Kecil Ibu. Pakai mikrofon kalau gitu ya. Ya, kita lihat di sini jawabannya nih ketut Erningsi. Ada 20 tablet asam ascorbat bla 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 diukur pada 266. Gambarkan UV, mengapa bisa dianalisis? Oke, nomor satu ya atau A, gambarkan spektrum UV vis asam ascorbat. Nah, ini jawabannya.
Tentu saja bukan yang seperti ini ya. Karena yang namanya spektrum UV vis asam askorbat, yang namanya spektrum itu sumbu X-nya panjang gelombang. Ini mah namanya kurva kalibrasi. Ya, jadi yang ini namanya grafik kurva kalibrasi, bukan spektrum. Spektrum itu yang ada puncaknya, yaitu panjang gelombang maksimal sumbu X-nya. Sumbu Y-nya absorbansi ya. Kemudian yang B, pertanyaannya adalah mengapa asam askorbat bisa dianalisis pakai spektro? Karena punya gugus kromofor, dia pada strukturnya iya sip. Oke, sebetulnya kalau dari data ini karena nggak ada informasi struktur, dicantumkan bahwa dia muncul pada panjang gelombang 266. Artinya memang dia punya gugus kromofor ya, gitu. Karena di sini nggak ada informasi struktur ya, tapi begini juga tidak apa. Kemudian yang C, pertanyaannya adalah hitung jumlah asam askorbat per tablet. Kita lihat di sini, dapat persamaan kurva kalibrasi, masukkan Y-nya, kemudian dapat X 8,943 mikrogram per mili dikalikan faktor pengenceran 447 mikrogram per mili dikali 100 mili 44,715 mikrogram. 44.000 ya alias 44,715 miligram dalam 100 miligram. Jadi asam askorbat per tablet, ini problemnya salahnya di mana? Kan seharusnya kita mencari bobot tablet dulu. 50 miligram ini bukan bobot tablet ya. Bobot tablet itu adalah eh, si 2,25 gram ini nih dibagi 20 tablet. Karena si 50 miligram itu bukan bobot tablet. 50 miligram itu adalah kadar asam askorbat di dalam setiap tablet. Di sini ada informasi 20 tablet memiliki berat total 2,25. Berarti kita harus cari tahu dulu rataan bobot tabletnya. Jadi ini caranya betul, tapi ini 50 miligramnya salah. Sehingga pasti jawaban X salah dan pasti jawaban D salah. Nah, itulah yang mengakibatkan apa namanya nilainya menjadi kecil. Padahal caranya sudah betul. Ya. Nah, makanya harus perhatikan atau jeli ya membaca soal. Kira-kira Nik Ketut paham tidak salahnya di mana? Paham, Ibu. Paham ya? Iya. Jadi si 50 miligram ini tuh bukan bobot tablet. Jadi kalau kita mau mengecek berapa kadar per tablet, kita harus cari tahu bobot tabletnya. Karena si 44,715 ini dalam 100, kita cari tahu per tablet itu berapa rata-ratanya. Gitu ya. Jadi di sini caranya sudah betul, tapi angka 50 miligramnya ini salah. Karena 50 miligramnya ini yang di bawah ini nih bener nih kadar zat aktifnya 50 miligram. Jadi jangan sampai tertukar antara kadar zat aktif yang seharusnya dengan si bobot tablet. Bayangkan ya, kalau di sini ini 50 miligram, di atas juga 50 miligram. Artinya si obat tersebut hanya mengandung zat aktif dong kalau seperti ini. Nah, seharusnya bobot tabletnya didapatkan dari informasi 20 tablet dibagi tadi bobot 20 tablet tadi ya. Oke, kita lihat satu lagi punya Akmal. Oke, kita lihat di sini jawaban Akmal soalnya sama ya. Nah, ini juga salah ya. Ini bukan absorbansi, ini mah namanya kurva linearitas.
Oke, wih. Bagus sih, tapi ini sampai pakai milimeter blok ya. Ya. Nah, ini kurva linearitas namanya, bukan spektrum. Spektrum itu sumbu X-nya panjang gelombang dan pasti ada puncaknya. Puncaknya di 266 ya, karena informasinya di sini 266 panjang gelombang maksimalnya. Kita lihat yang B, dikarenakan sebagai memiliki rentang 200-400, maka karena diperoleh 266 termasuk ke dalam terbaca oleh spektrum tipis betul. Oke, jawabannya seperti itu. Kemudian yang C, ini dapat 44,72 mg per 100 mg. Oke, jika jumlah total 20 tablet adalah 2250 mg, maka satu tablet bobotnya 2250 per 20 tablet, yaitu 1125 mg per tabletnya. Ini betul ya. Jadi dicari dulu bobot tablet rata-ratanya. Maka jika ada 44,72 mg di dalam 100 mg serbuk yang dianalisis, jika di dalam 112,5 mengandung 50,31 mg. Berarti ada 50,31 mg di dalam setiap tablet asam askorbat. Kemudian kadar zat aktif 50,31 dibagi 50, yaitu 100,62%. Ini sudah betul ya, sudah rapi dan betul ini. Untuk perhitungannya hanya saja untuk jawaban yang A-nya ini nanti perlu diperbaiki. Nah, memang terkadang mahasiswa suka keliru ya, makanya kita bahas sama-sama. Oke, ada lagi yang mau lebih baik salah waktu tugas ya daripada salah waktu ujian. Ada lagi yang mau ditanya waktu untuk atau ada lagi yang mau dicek, diperiksakan, mau dilihatkan gitu, Bu, yang kayak gini bener apa enggak? Atau cukup dengan kita melihat punya Niketut dan punya Akmal? Cukup ya? Oke, oke, gimana Akmal? Ada yang mau Ibu, ditanya? izin masuk Ibu. Maaf Ibu, izin bertanya, yang buat spektrumnya itu gambarnya seperti apa ya Bu seharusnya ya Bu? Oke, siapa yang merasa benar membuat spektrumnya? Saya tunjukkan tugasnya. Sekalian. Ya, coba punya Mario ya, saya cek. Sebetulnya saya tuh udah baca-baca tugas kalian tuh, saya buka satu-satu. Jadi saya main HP tuh bukan buka Instagram ya, liatin tugas-tugas mahasiswa gitu. Pada benar atau salah, kemudian saya tahu mahasiswa kebanyakan salahnya yang tadi ya, di nomor satu yang A gitu maksudnya, dan juga penentuan bobot rata-rata itu. Kebanyakan salahnya di situ.
Ya, sudah muncul jawabannya Mario. Kita lihat sama-sama di sini. Ya, ini Mario ngerjainnya yang C dulu ya kayaknya ya. Tapi Mario juga dapat informasi 112,5 mg per tablet ya. Jadi 50,3 mg per tablet atau 106%. Oke, udah betul. Yang B bisa karena dia memiliki gugus kromofor dan memberikan serapan pada gelombang UV yaitu 266 ya. Nah, seperti ini memang. Ya. Ini cuma kurang apa? Cuma kurang satuan panjang gelombangnya, harusnya ada satuannya nanometer gitu. Kemudian nanti di atasnya diinformasikan ini 266 gitu. Ya, biar lebih jelas. Absorbansinya sekitar 0,4 tadi betul. Ya, jadi absorbansinya 0,4 nih. Kan tadi si sampel 0,4 tuh absorbansinya. Mana tadi? Ini 0,41. Kemudian di 266. Ini sudah betul ya 0,41, ininya 266. Hanya saja ini kurang satuan nanometernya. Oke, seperti itu. Akmal jawabannya ya. Oke, punya Marion ya. Kalau dari skala 100 saya kasih nilai 97 ya. Yang ini masih ya 95 mungkin. Ya, jadi seperti itu untuk tugasnya. Eh, Silahkan nanti diperhatikan atau misalnya jawaban kalian masih ada yang salah, silahkan nanti minta atau melihat temannya yang betul ya. Saya tuh udah baca-baca hampir semuanya dan ada yang betul-betulan asal-asalan mengerjakannya. Udah mah nggak pakai rumus yang saya berikan gitu ya. Malah pakai one point method, bukan kurva kalibrasi. Itu ada yang ngerjain pakai one point method. Oke. Gitu. Kemudian misalnya dapat persen berapa tapi menyimpulkannya salah gitu. Misalnya presentasinya 80%, udah tahu 80%, dibilangnya memenuhi syarat gitu. Jadi salah menyimpulkan ada yang seperti itu. Jadi mohon diperhatikan ya, makanya untuk setiap pertemuan baik-baiknya. Oke, kita akan masuk ke pertemuan selanjutnya hari ini, yaitu kita membahas spektrofluorometri. eh, di dalam mata kuliah saya yang hari ini itu ada 2 video sebetulnya. Cuma tadi kita ngebuka soal aja lama ya. Jadi videonya saya berikan nanti tugas terpisah untuk menonton video dan membuat resume seperti biasa. Tapi sebetulnya video itu hanya penunjang ya. Materi inti dari perkuliahan sebetulnya akan disampaikan secara lengkap pada hari ini secara langsung. Oke, mohon disimak baik-baik. Hari ini outline perkuliahan terdiri dari pendahuluan, kemudian prinsip, faktor yang mempengaruhi, kemudian instrumen dari spektrofluorometri, dan juga analisis spektrofluorometri yang terdiri dari analisis kualitatif dan kuantitatif. Dan juga kita akan belajar suatu istilah baru yang disebut derivatisasi. Oke, nah ini adalah tingkatan energi molekul yang sempat disinggung ya di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa kalau misalnya si suatu ikatan yang punya ikatan tunggal, dia itu orbitalnya sigma, kalau misalnya rangkap itu pi, dan masing-masing sigma dan pi ini dia punya posisi atau kondisi antibondingnya ya. Dan antibonding sigma itu berada pada kondisi yang paling atas, antibondingnya ini tinggi sekali ya. Seperti ini. Sedangkan yang N itu artinya non-bonding, seperti yang punya pasangan elektron sunyi gitu, C double bond O. Si O-nya itu kan masih punya pasangan elektron yang nggak berikatan sebetulnya. Nah, itu N posisinya namanya. Nah, eh, di sini kita bisa lihat bahwa ada yang namanya kenaikan energi ya. Oke. Ada yang namanya perpindahan energi ya, di mana kalau kita mau meningkatkan suatu posisi molekul dari sigma ke sigma bintang, itu sangat sulit karena kenapa butuh energi yang sangat tinggi. Makanya kemarin saya sempat menyampaikan bahwa energi yang bisa diberikan oleh sinar UV vis untuk menaikkan molekul itu hanya dari pi ke pi bintang atau n ke pi bintang ya. Jadi kita tidak berkaitan dengan molekul dengan ikatan tunggal ya. Jadi nggak ada sigma-sigma I ke pi bintang atau N ke pi bintang.
Memangnya yang seperti apa? Jadi kalau sigma ke sigma bintang itu molekul-molekulnya molekul-molekul jenuh ya. Jenuh itu nggak punya ikatan rangkap, nggak punya pasangan elektron sunyi seperti single bond C single bond H ya hidrokarbon. Nah ini kan bukan senyawa yang diserap oleh sinar UV vis ya. Sedangkan yang diserap oleh sinar UV vis itu yang dari pi ke pi bintang nih, yang C double bond C triple bond C ya. Kemudian ada juga N ke sigma bintang seperti CO tapi single bond. Nah ini juga nggak bisa ya. Lebih dominan si spektroivivis itu akan menaikkan senyawa pi ke pi bintang atau N ke pi bintang. N ke pi bintang itu contohnya C double bond O ya, karena dia berkaitan dengan ikatan rangkap. Jadi C double bond O ini dia N ke pi bintang. Ya, jadi dia ikatannya rangkap dengan suatu senyawa elektron yang tidak memiliki pasangan. Begitu. Jadi ini beberapa tingkatan energi. Jadi kalau misalnya ditanya molekul yang tereksitasi di spektrum UV dari tingkat energi mana? Maka jawabannya adalah yang dari tingkat energi pi ke pi bintang atau N ke pi bintang ya. Jadi berkaitan dengan ikatan rangkap. Oke. Nah, ini juga informasi yang kalian perlu tahu sebelum kita belajar mengenai spektrofluorometri, bahwa ketika kalian belajar mengenai spin orbital itu di dalam satu kotak itu berpasangan beda arah. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Sebetulnya yang satu itu clockwise ya, yang satu itu anti clockwise. Jadi yang satu itu berlawanan arah searah jarum jam, yang satu berlawanan arah jarum jam. Berputar sebetulnya. Oke. Nah, ketika molekul itu tereksitasi, misalnya nih yang si biru tereksitasi, awalnya panahnya ke bawah, ketika naik panahnya tetap ke bawah ya. Dia kita sebut sebagai diamagnetik ya. Posisi diamagnetik, tetapi ada suatu keadaan di mana molekul tersebut bisa berubah arah elektron ini sehingga dia menjadi ke atas dua-duanya atau ke bawah dua-duanya. Nah, kondisi ini disebut sebagai paramagnetik dan kita sebut sebagai posisi triplet. Jadi kalau yang tadi posisinya posisi singlet, kalau misalnya yang searah ke atas dua-duanya atau ke bawah dua-duanya kita sebut sebagai posisi triplet. Oke, disimpan dulu ya informasi ini. Kita akan lanjutkan videonya kita lewat. Oke, nah kita akan masuk ke diagram Jablonski. Ya, nah kita lihat di sini, ini juga sempat saya tampilkan di pertemuan pertama ya. Jadi ketika molekul itu mengalami absorpsi atau terserap, dia akan mengalami deaktivasi. Apa itu deaktivasi? Deaktivasi itu adalah bagaimana si energi yang tadi dipakai tuh naik, itu akan pindah atau hilang, nggak hilang sih, atau pindah kemana energinya? Karena si molekul tersebut, jadi sifatnya naiknya itu reversible ya. Jadi molekul tersebut tuh udah naik tuh turun lagi. Nah, proses turunnya kan disebut dengan emisi itu, ya kan? Pernah dibilang kan. Nah, tetapi dari kemarin yang disebut dengan emisi itu adalah emisi yang memberikan cahaya. Tapi realitanya ada senyawa-senyawa yang dia itu ketika balik lagi turun tidak memancarkan cahaya. Jadi proses deaktivasi atau proses turunnya molekul setelah dalam keadaan naik ya atau absorpsi, proses turunnya itu ada dua jenis, ada yang tanpa radiasi, ada yang dengan radiasi. Dengan radiasi itu artinya ketika turun dia memancarkan cahaya kembali. Nah, dengan radiasi pun ada dua jenisnya, ada fluoresensi dan fosforesensi. Kita akan lihat nanti bedanya. Dengan tanpa radiasi, apa yang akan terjadi? Energi habis dengan relaksasi vibrasi, yaitu dia bergetar. Habis aja gitu buat bergetar energinya. Atau energi dipakai untuk internal conversion atau external conversion nih. Mana sih? Jadi dia misalnya dipakai untuk pembukaan antar molekul di dalam. Ya, itu termasuk ke dalam internal conversion atau external conversion. Ada juga yang dipakai untuk intersystem crossing. Apa itu intersystem crossing? Intersystem crossing itu perubahan spin yang tadi. Yang awalnya dia kondisinya singlet menjadi triplet. Jadi yang awalnya kondisinya elektronnya berbeda arah menjadi searah. Itu intersystem crossing. Kita lihat di gambar ya untuk lebih memudahkan. Kita lihat di gambar di sini.
Jadi yang paling bawah itu pasti namanya ground state. Oke, yang paling bawah itu namanya ground state atau keadaan dasar di mana di situ energinya paling rendah. Oke, setelah itu akan diberikan energi oleh UV vis, molekul atau elektron akan mengalami eksitasi naik. Nah, ketika naik dia pasti turun lagi, tapi turunnya beda-beda caranya. Oke, turunnya beda-beda caranya dan nggak mungkin relaksasi vibrasi sendiri, nggak mungkin, pasti kombinasi. Kombinasi vibrasi dengan fluoresensi, kombinasi vibrasi intersystem crossing dengan fosforesensi. Karena sebetulnya proses deaktivasi atau proses turun itu pokoknya turun ke bawah lagi. Kalau kita lihat ke bawah lagi banyak proses yang terjadi. Jadi prosesnya kombinasi. Misalnya naik gitu ke atas, dia mengalami energinya turun dulu nih, ya, dalam bentuk vibrasi dulu. Kemudian dia mengalami internal conversion, pindah gitu ya ke keadaan singlet yang lebih rendah energinya. Sebetulnya sama aja ini keadaan singlet. Kemudian turun lagi mengalami vibrasi atau bergetar sampai pada tingkatan vibrasi terendah baru dia berfluoresensi. Setelah berfluoresensi pun dia masih bisa bergetar lagi di bawah. Energinya masih ada. Jadi proses turun, kita lihat aja proses turunnya bisa bermacam-macam. Bisa setelah naik, ya, kemudian dia vibrasi, setelah vibrasi dia internal conversion. Setelah itu dia baru vibrasi lagi atau bergetar lagi habis. Atau bahkan dia vibrasi dulu, setelah vibrasi dia intersystem crossing, turun lagi vibrasinya, setelah itu nanti baru mengalami fosforesensi. Jadi macam-macam proses deaktivasi itu. Dan kombinasi sebetulnya, ya. Yang akan menjadi pertanyaan itu adalah kapan fluoresensi dan fosforesensi ini terjadi. Ya. Kalau kalian lihat di gambar ini, fluoresensi itu terjadi ketika perpindahannya itu dari S1 ke ground state, S0. Ya. Kalau misalnya yang si fosforesensi pindahnya dari keadaan triplet ke S0. Jadi beda ya antara fluoresensi dengan fosforesensi. Ini diagram yang sangat penting atau diagram yang akan menjadi basic ya. Pemahaman banyak sekali metode ya, bahwa di sini sebetulnya elektron itu berada dalam suatu perjalanan panjang ya ketika proses absorpsi ataupun emisinya gitu. Banyak yang terjadi karena ketika kita belajar diagram-diagram itu di minggu lalu ada yang namanya rotasi, ada yang namanya vibrasi, baru abis itu transisi elektronik gitu. Nah, bahkan sebetulnya di sini kita hanya menggambarkan bagian vibrasinya saja. Sebetulnya di dalam bagian vibrasi ini ada bagian rotasinya juga gitu, cuma nggak digambarkan. Kalau bervibrasi sudah pasti berotasi gitu aja. Ya. Jadi dalam suatu perjalanan turunnya molekul setelah mengalami absorpsi, dia pasti turun. Dia pasti turun lagi, tapi cara turunnya itu beda-beda. Ada cara turun yang tidak mengeluarkan cahaya, jadi energinya ada yang habis betul-betul habis buat tumbukan, betul-betul habis buat bergetar ada juga suatu molekul yang turunnya itu dalam bentuk fluoresensi atau fosforesensi. Nah, ini nanti ada kriteria-kriteria senyawanya ya. Nah, tentu saja karena kita hari ini belajar spektrofluorometri, maka yang kita gunakan untuk analisis itu fenomena yang fluoresensi ini. Kalau spektrofotometri UV kemarin kita mengamati fenomena eksitasi atau absorpsi. Pada spektrofluorometri artinya fenomena yang kita amati adalah fenomena fluoresensi. Di mana fenomena ini terjadi hanya kemungkinan kecil gitu, Kak. Bukan maksudnya gini, karena proses turun itu ada banyak caranya. Jadi hanya sedikit senyawa yang akan bisa berfluoresensi dibandingkan yang bisa terabsorpsi. Paham tidak? Jadi banyak molekul yang bisa terabsorpsi, tapi tidak semua molekul yang bisa diabsorpsi itu akan berfluoresensi gitu. Karena turun itu ada banyak jenisnya. Gitu. Nah, nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Nah,
Kita bedakan dulu antara fluoresensi dengan fosforesensi. Jadi fluoresensi itu pemancaran sinar dari singlet excited state ke singlet ground state. Waktunya sangat singkat ya, kurang dari 10 pangkat minus 5 detik ya. Lihat orang menganalisis sampai tahu 10 pangkat minus 5 detik. Kemudian jika eksitasi dihentikan atau misalnya cahayanya dihentikan, proses absorpsi dihentikan, maka cahaya fluoresensi itu pun akan berhenti. Berbeda dengan fosforesensi, karena fosforesensi adalah pemancaran sinar dari triplet excited state ke singlet ground state, waktunya lebih lama ya. Kenapa waktunya lebih lama? Kan tadi prosesnya ada intersystem crossing dulu, jadi dia perjalanannya lebih lama tadi kalau kita lihat di diagram. Ya, perjalanannya lebih lama memang. Kemudian jika eksitasi dihentikan, sinarnya masih dapat bertahan. Ya, karena dia tadi menyimpan dulu dalam kondisi triplet. Oke, saya berikan contohnya. Kalau misalnya di perjalanan itu kita ada, saya sering bilang ini ya, ada lampu, bukan lampu ya, jadi rambu-rambu seperti lampu-rambu lalu lintas itu atau lampu jalan di mana dia itu hanya bisa bersinar ketika diberikan sinar dari mobil. Ketika diberikan sinar mobil, dia langsung menyala kembali. Dalam waktu 10 pangkat minus 5 detik, kurang dari itu bahkan. Ya, artinya di situ ada proses apa? Di situ ada proses fluoresensi. Ketika sinar mobilnya berhenti, dia gelap. Makanya kalau kita lihat belok, loh, yang mana tadi ya? Rambu-rambu tadi nggak kelihatan malam. Tapi ketika ada sinar mobil, dia menyala. Nah, itu adalah fluoresensi. Tapi kalau fosforesensi, seperti kita menjemur tas yang glow in the dark gitu, menjemurnya sih sekitaran 1 jam gitu ya. Tapi ketika dibawa ke tempat gelap, nah tapi setelah itu ketika sudah dijemur barulah dibawa ke tempat gelap gitu. Jadi ketika energinya sudah berhenti ya, nanti dia baru akan mengeluarkan cahayanya gitu dalam bentuk glow in the dark. Jadi ketika eksitasi dihentikan atau ketika sumber cahayanya itu sudah selesai, dia masih bisa menyala. Tapi dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan proses penyerapannya. Nah, kita juga sebetulnya bisa lihat banyak informasi yang dari diagram ini. Coba lihat di sini ya. Coba lihat diagram ini ya. Kalau kita lihat diagram ini, arah perjalanannya itu ke kanan. Perjalanan turun itu arahnya ke kanan, bukan ke kiri arahnya. Kalau ke kiri salah. Kenapa? Karena arah perjalanan ke arah kanan, turun dan ke arah kanan, itu menunjukkan panjang gelombangnya makin besar. Karena ini menunjukkan panjang gelombang. Kalau panjang gelombangnya makin besar, maka energi makin kecil. Artinya apa? Artinya memang ketika tidak mungkin ada energi yang diserap kemudian yang dipancarkan sama dengan yang diserap, gak mungkin. Pasti yang dipancarkan itu lebih sedikit. Karena dia ada proses dulu, setidaknya dia sempat bergetar meskipun sedikit. Jadi pasti ada energi dulu yang dipakai, baru selanjutnya dipakai berfluoresensi. Makanya pasti fluoresensi itu akan muncul di panjang gelombang yang lebih besar dibandingkan panjang gelombang absorpsi. Apalagi fosforesensi. Pada fosforesensi, energi yang tadi diserap dipakai dulu buat intersystem crossing. Barulah nanti sisanya dipakai buat fosforesensi. Berarti energinya kan udah berkurang tuh. Nah, kalau energinya lebih kecil, artinya panjang gelombangnya lebih besar. Makanya arahnya ke kanan. Maka misalnya ya, kalau kita misalkan di dunia ini ada suatu senyawa yang bisa mengalami absorpsi, bisa mengalami fluoresensi, bisa mengalami fosforesensi, seperti inilah gambarnya. Jadi ini adalah panjang gelombang eksitasinya atau absorpsinya, kemudian ada panjang gelombang fluoresensi, dan ada panjang gelombang fosforesensi itu. Dan dia akan terus-menerus naik panjang gelombangnya karena energinya makin kecil ke arah kanan. Seperti itu ya. Jadi pasti panjang gelombang fluoresensi lebih besar dibandingkan eksitasi. Ya, karena senyawa pasti mengalami eksitasi dulu, setelah itu baru dia ada bervibrasi dan ngapain dulu, baru berfluoresensi. Jadi energi yang dipancarkan tidak sama dengan energi yang ketika pertama kali diserap. Makanya nanti kalau pada instrumen spektrofluorometri, pasti puncaknya ada 2.
Yang satu puncak absorpsi, yang satu puncak emisi, yaitu puncak fluoresensi. Jadi ada dua puncaknya ya. Ini cuma contoh aja kalau ada tiga. Begitu. Checkpoint, jadi kalau kita kembali lagi untuk review apa perbedaan fluoresensi dan fosforesensi, kita bisa bedakan dari perpindahannya. Fluoresensi pindahnya dari singlet, excited state, ke singlet ground state, kalau fosforesensi dari triplet. Ya, kalau fluoresensi waktunya lebih singkat dibandingkan fosforesensi, dan fluoresensi itu kalau cahayanya dihentikan, maka dia juga berhenti berpendar, sedangkan fosforesensi jika sumber cahayanya dihentikan, dia masih bisa menyala. Kemudian kita bisa tahu bahwa pasti panjang gelombang fosforesensi lebih besar daripada panjang gelombang fluoresensi karena energinya lebih kecil. Itu ya, kita bisa menyimpulkan sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau diulangi? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke syarat senyawa ya. Jadi molekul seperti apa yang dapat berfluoresensi? Oke, tentu saja syarat pertama molekul yang dapat berfluoresensi adalah dia adalah kromofor. Karena apa? Karena dia harus bisa mengalami absorpsi dulu. Tapi kromofor yang seperti apa yang akan mengalami fluoresensi? Jadi kromofor yang akan mengalami fluoresensi adalah kromofor yang rigid atau bersifat kaku dan tidak mudah bergerak. Dan itu kita sebut sebagai fluorofor. Ya, biar apa? Biar energi yang dipakai untuk bervibrasi nggak terlalu banyak. Biar dia energinya dipakai untuk berfluoresensi gitu loh. Jadi molekulnya harus serigid mungkin biar apa? Supaya eh, nggak habis untuk bervibrasi gitu, nggak habis untuk bervibrasi, tidak habis untuk bertabrakan gitu loh. Ya, karena molekul-molekul yang punya ikatan tunggal seperti ini nih, dia mudah sekali bergerak. Nah, bentar ya.
Oke, jadi saya ulangi lagi. Apakah fluorofor pasti kromofor? Ya pasti, karena fluorofor itu pasti bisa mengalami absorpsi. Apakah semua kromofor adalah fluorofor? Tidak, ya, karena fluorofor adalah kromofor yang rigid. Kita bisa bedakan saja antara floren dan bifenil ini nih, ya. Kalau kita mau bedakan, si bifenil ini dia bisa bergerak ini berputar-putar dengan adanya satu ikatan tunggal di tengah itu tuh. Tapi kalau floren dia lebih rigid ya, sehingga nanti dia nggak ada waktu untuk bervibrasi, jadi langsung energinya turun untuk berfluoresensi. Begitu. Ya, semoga bisa dipahami. Saya lanjutkan. Oke, maka ketika ada pertanyaan kapan fluoresensi terjadi, maka fluoresensi terjadi satu, ya, saat suatu molekul mengalami absorpsi, kemudian akan mengemisikan atau mendeaktivasi energinya dari singlet ke singlet excited state ke triplet excited state, ke singlet ground state, ya. Dan fluoresensi itu terjadi pada molekul kromofor yang rigid, yaitu fluorofor. Gitu, maka akan terjadi fluoresensi pada kondisi tersebut. Begitu, ya. Nah, ini contoh molekul-molekul yang betul-betul rigid ya. Kalian lihat di sini naftalen, benzen, perilen, antrasin, dan seterusnya. Maka kita bisa lihat sebetulnya sampel yang bisa dianalisis pakai spektrofluorometri pasti lebih sedikit dibanding spektrofotometri ya. Makanya kita bisa katakan dia lebih selektif. Ya, maksudnya lebih selektif adalah tidak seperti spektro yang persyaratannya cuma ya udah yang penting ada P bintang, yang penting NKP bintang, yang penting ikatan rangkap konjugasi atau karbonil gitu ya. Dia lebih spesifik lagi persyaratannya. Dia harus kromofor yang rigid gitu. Ya, makanya dia pasti lebih selektif atau hanya sedikit senyawa yang bisa dianalisis pakai spektrofluorometri. Makanya dia dibanding spektrofotometri apa ya, penggunaannya untuk analisis lebih banyak spektrofotometri dibanding spektrofluorometri ini. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi fluoresensi. Ya, dan ini menjadi tugas. Ya, silahkan dicari nanti alasannya apa. Beberapa saya kasih tahu seperti nanti kalian tahu bahwa logam berat, itu keberadaan logam berat, media logam berat membuat senyawa kita buat senyawa itu bisa berfosforesensi. Rigiditas struktur tertentu mempengaruhi ya fluoresensi. Makin rigid, makin bagus fluoresensinya ya. Suhu tentu berpengaruh juga nih suhu. Kenapa suhu berpengaruh? Karena kalau misalnya suhunya tinggi, molekul tuh pengennya gerak terus. Akhirnya nanti dipakai untuk bertumbukan dengan dia sendiri. Gitu. Jadi sangat tidak disarankan untuk menganalisis menggunakan suhu yang tinggi ya untuk fluoresensi. Dan yang lain ya nanti dicari untuk faktor yang mempengaruhinya. Next adalah instrumentasi. Apa bedanya instrumen spektrofotometri dengan spektrofluorometri? Karena kalau misalnya kita lihat dari sumber cahayanya, sebetulnya cahaya yang digunakan sama-sama UV vis. Karena kan syaratnya terjadi absorpsi dulu ya. Nah, ternyata bedanya adalah satu, monokromatornya ada dua. Kenapa monokromatornya ada dua? Karena memang ada dua proses yang terjadi. Sehingga yang satu itu akan menyeleksi panjang gelombang saat eksitasi, yang satu akan menyeleksi panjang gelombang saat emisi. Jadi ada dua monokromator. Yang kedua, selain ada dua monokromator, posisinya siku-siku. Kalian lihat di sini, antara monokromator satu dengan monokromator yang lainnya, itu posisinya siku-siku. Kenapa siku-siku? Karena kalau misalnya lurus, misalnya sejajar gitu, sampai akhir gitu ya, sejajar, dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan ada cahaya atau yang datang ke monokromator yang emisi ini, tapi sebetulnya dari sumber cahaya, bukan dari sampel gitu. Khawatirnya begitu. Ya, jadi ini supaya memastikan apa? Supaya memastikan cahaya yang datang ke monokromator emisi itu yang betul-betul hanya dari sampel, bukan dari sumber cahaya. Jadi dia dibuat siku-siku. Biar yang dari sumber cahaya nggak lewat sama sekali ke monokromator emisi.
Begitu, karena prosesnya cepat ya ini terjadinya. Oke, jadi supaya betul-betul tidak ada pengaruh dari cahaya dari sumber cahaya ini nih. Nggak ada yang molos gitu ya, nggak ada yang lolos cahayanya. Karena kita sulit betul-betul ya, memang kalau mau kita main cahaya, mengatur cahaya supaya kemana-kemana itu nggak apa namanya, lebih baik kita atur saja kondisi alatnya supaya memang betul-betul tidak ada kemungkinan cahaya yang masuk ke monokromator emisi. Jadi dia posisinya siku-siku 90 derajat. Kemudian karena posisinya siku-siku 90 derajat, kuvetnya itu empat sisi permukaannya jernih. Jadi kalau misalnya kuvet pada spektrofotometri itu dua sisi buram, dua sisi jernih. Nanti sisi yang buramnya itu dipakai buat kita megang kuvetnya itu. Dua sisi yang jernihnya nanti dipakai untuk ditembakkan cahaya. Tapi kalau pada kuvet ini karena dia bentuknya siku-siku begini, maka dia empat sisinya jernih. Nanti memegangnya dibantu oleh kertas lensa. Karena memang kalau kita megang langsung pakai tangan ya, sebetulnya pakai sarung tangan masih boleh lah. Tapi kalau misalnya analisis pakai tangan, itu ya keberadaan lemak yang ada di tangan ya, keringat, lemak itu bisa mengganggu pembacaan. Nah, itu sangat tidak diharapkan. Makanya kalau mau analisis harus dielap dulu pakai kertas lensa. Itu sih yang membedakan ya. Oke, saya lanjutkan. Detektornya sama aja seperti detektor UV-vis. Sumber cahayanya cuma beda aja xenon sama laser ya, yang bisa ditingkatkan intensitasnya. Sumber cahaya mempengaruhi sensitivitas. Nah, kita nanti akan bahas kenapa sumber cahaya pada instrumen spektrofluorometri mempengaruhi sensitivitas ya. Nah, ini lihatlah alatnya. Jadi alatnya seperti ini. Jadi ini adalah tempat menyimpan sampelnya nih, kuvet masuk nanti hasil pembacaannya ada di layar. Nah, ini kuvetnya nih yang empat sisi nih. Empat sisi jernih nih. Kuvetnya seperti ini ya. Begitu. Nah, ini ada video lagi tentang instrumen dan bedanya. Nanti saya sertakan saja ketika sharing PPT ya. Nah, jadi hasil pembacaan alat pada spektrofluorometri itu seperti ini. Jadi dia pasti ada dua puncak, satu puncak eksitasi, satu puncak fluoresensi. Kemudian di samping kirinya sudah bukan lagi absorbansi ya, bukan absorbansi karena memang kita sudah tidak berbicara tentang absorbansi saja di sini. Jadi yang kita akan cantumkan atau yang tercantum pada alat spektrofluorometri itu bukan intensitas tapi bukan absorbansi tapi intensitas cahaya. Berapa intensitas cahaya yang diberikan, berapa intensitas cahaya yang dipancarkan gitu. Ya, kita tidak lagi berbicara tentang berapa yang diserap. Kalau berapa yang diserap itu spektrofotometer UV-vis. Ya, kenapa? Karena eh, kalau nanti isinya absorbansi ya sulit ya. Yang kalau spektrum sih bisa absorbansi, tapi berapa energi yang ya memang harus intensitas ya. Karena kita tidak maunya kita itu mengabaikan energi yang vibrasi gitu. Seolah-olah vibrasi itu tidak terjadi gitu karena molekulnya rigid jadi vibrasinya sedikit sekali. Jadi kita menganggap bahwa ya memang yang terjadi apa namanya fluoresensi saja gitu. Jadi di sini tidak muncul ya maksudnya diagram energi vibrasinya nggak muncul gitu. Jadi yang teramati oleh alat hanya berapa tadi intensitas yang dipancarkan oleh senyawa gitu. Atau yang berfluoresensi. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, jadi
kalau kita akan membandingkan antara analisis spektrofluorometri dengan spektrofotometri, maka spektrofluorometri itu memang menang ya. Menang di mana? Menang dia di lebih selektif dan lebih sensitif. Nah, lebih sensitifnya kita akan bahas di belakang. Kenapa lebih selektif? Karena hanya sedikit senyawa yang bisa dianalisis pakai spektrofluorometri ya. Apa yang dimaksud dengan lebih sensitif? Sensitif itu artinya dia bisa mendeteksi senyawa yang sangat sedikit aja. Sensitif kan artinya. Senyawa yang sangat sedikit aja dia bisa deteksi. Misalnya kalau spektro itu ppm atau part per million atau misalnya mikrogram per mili, kalau misalnya spektrofluorometri itu bahkan nanogram per mili dia bisa analisis gitu. Jadi dia lebih sensitif. Jadi batas deteksi analisisnya lebih kecil gitu. Ya. Memang dia menang dari segi ini, tetapi dia juga kalah dari segi ya cuma sedikit senyawa yang bisa dianalisis pakai spektrofluorometri gitu loh. Ya, karena cuma sedikit itu jadi di lab itu jarang ada gitu. Sedangkan analisis pakai spektrofotometri itu banyak sekali yang bisa gitu dipakai analisis pakai spektrofotometri itu. Mau rumpun apapun bisa pakai gitu kita katakan. Kalau spektrofluorometri ini di industri pun jarang ada industri yang punya. Biasanya yang punya spektrofluorometri ini adalah lab-lab pengujian gitu. Industri juga jarang punya. Oke, tentu saja kalau kita mau analisis nanti dia bisa dimanfaatkan untuk analisis kualitatif atau analisis kuantitatif ya. Nah, yang kualitatif ini bagaimana tentu saja mengecek identitas dari senyawa ya. Contohnya itu tumpahan minyak. Jadi minyak-minyakan itu atau beberapa minyak itu ketika disinari cahaya bisa menyala tuh. Nah, itu bisa dicek pakai spektrofluorometri, tapi jarang juga digunakan. Ya, dia memang lebih sering digunakan untuk kuantitatif dibandingin kualitatif ya. Dan kuantitatifnya ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah, bagaimana yang langsung? Kalau yang langsung artinya senyawanya memang merupakan fluorofor. Itu yang langsung. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau kalian ingat nih pertemuan kemarin, maksudnya pertemuan sebelumnya, ini kita tahu bahwa pada Lambert-Beer itu ada rumus absorbansi sama dengan absorptivitas molar dikalikan tebal kuvet dikalikan konsentrasi. Ya, sehingga ketika kita tahu data absorptivitas molar, tahu data tebal kuvet, kita bisa membandingkan absorbansi dengan konsentrasi saja. Makanya kita punya rumus perbandingan itu. Karena kita menganggap karena kalau senyawanya sama, maka absorptivitas molarnya atau epsilonnya sama, tebal kuvetnya juga sama. Maka absorbansi akan setara dengan konsentrasi. Nah, ternyata kalau pada spektrofluorometri itu beda. Ya. Jadi pada spektrofluorometri persamaannya lebih panjang nih. Ya. Bagaimana persamaannya? Yaitu P atau power ya, atau intensitas fluoresensi sama dengan ini lambang seperti ini adalah quantum yield ya, yang menunjukkan rigiditas struktur. Kemudian dikalikan P0, yaitu intensitas awal, dikalikan absorptivitas molar, dikalikan tebal kuvet dan konsentrasi. Kalau kita lihat dari persamaan ini, artinya apa? Artinya PF atau intensitas fluoresensi itu bergantung pada intensitas awal, P0. Makanya tadi saya sampaikan apa? Kita itu bisa ngutak-ngatik absorbansi, ngutak-ngatik intensitas kalau di spektrofluorometri itu. Misalnya nih, analisisnya kita pakai 1 ppm, muncul intensitasnya 1000. Nah, kita bisa buat si 1 ppm ini muncul intensitasnya 10.000. Dengan cara apa? Dengan cara sumber cahayanya kita tingkatkan. Sumber cahayanya yang diberikan kita tingkatkan gitu. Responnya jadi naik juga. Nah, itu bisa kita lakukan karena dia bergantung pada P0, intensitas cahaya awal. Tetapi kalau misalnya analisisnya menggunakan cahaya yang konstan, maka intensitas fluoresensi akan sebanding dengan konsentrasi ya. Karena quantum yield pasti sama, P0 kita samakan, absorptivitas molar pasti sama, suatu senyawa, tebal kuvet pasti sama. Maka intensitas fluoresensi akan sebanding juga dengan konsentrasi. Jadi kita bisa bikin kurva kalibrasi juga pakai ini ya. Ya,
Ya, jadi kita bisa bikin juga kurva kalibrasi antara konsentrasi dengan intensitas fluoresensi. Pakai spektrofluorometri ya. Oke, jadi kurva kalibrasi sama seperti tugas yang kalian kerjakan, itu juga bisa diaplikasikan pada spektrofluorometri. Hanya saja bedanya, sumbu Y-nya yang biasanya absorbansi, sumbu Y-nya adalah intensitas fluoresensi. Dan ini biasanya satuannya ribuan atau bahkan puluhan ribu. Tidak seperti absorbansi yang 0,0-an. Ya, begitu. Nah, ini adalah contoh senyawa yang bisa dianalisis langsung, yaitu quinine dan juga fluorescein ya. Jadi dia rigid ya, meskipun dia punya satu ikatan tunggal di sini, tapi dia tergolong ke dalam molekul yang cukup rigid dan bisa dianalisis menggunakan spektrofluorometri. Nah, ini contoh dari hasil pembacaan. Jadi ini awalnya spektrofotometri, kemudian spektrofluorometri itu muncul yang di 550 ya. Intensitas fluoresensi. Kemudian apa yang dimaksud dengan analisis tidak langsung? Karena tadi ketika saya menyampaikan analisis kuantitatif, ada analisis langsung dan analisis tidak langsung. Nah, analisis yang langsung itu berarti senyawanya memang fluorofor. Kalau analisis tidak langsung berarti awalnya senyawanya itu bukan fluorofor. Tetapi kita buat dia menjadi fluorofor. Gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara derivatisasi. Jadi kita mengubah atau modifikasi senyawanya supaya dia punya sifat baru sesuai dengan metode analisis. Berarti metode analisis kita butuh fluorofor. Kalau spektrofotometri, maka kita rubah dia menjadi fluorofor. Contoh, kita mau analisis logam. Contohnya logamnya adalah M+. Ya, dengan ionnya 1 ya, kation dengan muatannya 1. Tentu saja kita nggak bisa analisis pakai spektrofluorometri. Jangan pakai spektrofluorometri. Spektrofotometri aja nggak bisa. Orang analisis logam, gitu kan. Nah, tetapi si logam ini bisa direaksikan dengan salisialdehid. Membentuklah dia suatu struktur yang rigid nih. Ya kan ini jadi rigid nih. Akhirnya bisa dianalisis pakai spektrofluorometri gitu loh. Nah, jadi si agen-agennya ini disebut fluorescent agen nih. Agen yang bisa membuat senyawa yang awalnya nggak bisa dianalisis pakai spektrofluorometri jadi bisa. Jadi ketika berikatan jadi rigid gitu. Jadi kita buat ikatannya dulu supaya terjadi. Atau misalnya derivatisasi Al, aluminium. Aluminium bisa bereaksi dengan morin ya. Ini reagen namanya morin. Membentuk kompleks. Ya, menunjukkan nilai maksimum pada 430, eksitasinya 500 untuk emisinya. Begitu. Dan beberapa senyawa lain ya, misalnya ion-ion nih. Ion-ion ini bisa menggunakan reagen-reagen ini ya, si agen fluoresensi, dan dia akan muncul di panjang gelombang absorpsi dan fluoresensi berikut sesuai dengan tabel. Ya, tetapi kita harus hati-hati dengan interference karena bisa jadi si ion-ion yang lain juga bereaksi dengan si reagennya. Gitu. Itu yang harus kita perhatikan ya beberapa. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, bagaimana cara agen fluoresen bekerja? Agen fluoresen bekerja mengikat suatu senyawa, ya pada hal ini contohnya tadi senyawa-senyawa anorganik atau logam, membentuk senyawa kompleks yang bisa dianalisis menggunakan spektrofluorometri. Ya, membentuk senyawa kompleks yang akhirnya rigid, bisa dianalisis menggunakan spektrofluorometri. Seperti itu ya. Selesai materi perkuliahan pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau diulangi? Apa saja yang sudah kita pelajari? Kita sudah belajar mulai dari definisi dari perpindahan pi ke pi bintang, N ke pi bintang itu seperti apa, diamagnetik dan paramagnetik, kemudian diagram Jablonski dan jenis-jenis proses deaktivasi. Ya, kemudian perbedaan fluoresensi dan fosforesensi, kemudian spektrofluorometri, di mana pasti panjang gelombang fluoresensi lebih besar dibandingkan dengan panjang gelombang absorpsi. Ya, karena pasti absorpsi terjadi lebih dulu, ada energi yang setidaknya lepas untuk proses vibrasi meskipun sedikit, barulah dia berfluoresensi. Karena energinya lebih rendah, maka panjang gelombangnya lebih tinggi. Kemudian kita sudah belajar juga
molekul yang bisa dianalisis menggunakan spektrofluorometri itu yang seperti apa? Yaitu kromofor yang rigid. Kemudian kita belajar faktor-faktor yang mempengaruhi yang menjadi tugas. Kemudian kita belajar instrumennya bahwa ada beberapa perbedaan dari segi instrumennya. Mulai dari jumlah monokromator, posisi yang siku-siku, kemudian kuvet yang jernih, ya jenis sumber cahaya. Ya, sedangkan kalau detektor sih sama ya. Kemudian kita juga belajar kenapa spektrofluorometri lebih selektif dan kenapa spektrofluorometri lebih sensitif. Kalau lebih selektif tadi berkaitan dengan hanya sedikit senyawa yang bisa dianalisis menggunakan spektrofluorometri dibandingin spektrofotometri. Kalau sensitif tadi kita berkaitan dengan sumber cahaya. Karena dalam analisis kuantitatifnya ternyata dia bergantung pada sumber cahaya awal, intensitas cahaya awal sehingga kita bisa menganalisis senyawa yang lebih sedikit dengan cara lebih kecil konsentrasinya dengan cara meningkatkan sumber cahayanya, intensitasnya. Analisis kuantitatif menggunakan kurva kalibrasi, kemudian itu kuantitatif, kalau kualitatif itu menggunakan panjang gelombang, kita cek panjang gelombangnya berapa sama seperti spektro. Kemudian kita belajar analisis kuantitatif itu bisa langsung itu artinya senyawanya memang bisa berfluoresensi atau tidak langsung. Yaitu tidak langsung kita buat dia bereaksi dulu dengan senyawa lain agar dia menjadi fluorofor. Ya, di mana proses ini disebut derivatisasi dan agen yang membantu disebut sebagai agen fluoresensi. Oke, itu yang kita sudah pelajari pada pertemuan ini. Kemudian ada tugas lagi tambahan, banyak amat tugas saya. Apa-apa biar kalian belajar. Oke, tugasnya selanjutnya adalah kalian membuat tabel antara spektrofotometri dengan spektrofluorometri. Cantumkan prinsipnya, bedanya apa, kanan dan kiri, syarat molekulnya, kanan dan kiri, instrumennya apa bedanya kanan dan kiri, analisis kualitatifnya bagaimana caranya kanan dan kiri, kuantitatifnya bagaimana caranya kanan dan kiri. Misalnya kalau kualitatif pada spektro UV vis dilihat dari panjang gelombang dan bentuk spektrum. Oh, spektrofluorometri juga sama. Tapi kuantitatifnya bahkan beda. Kalau spektrofotometri itu dilihat dari absorbansi. Ya, menggunakan one point method atau multiple point method. Kalau spektrofluorometri dia yang dilihat adalah intensitas fluoresensi itu misalnya ya. Jadi data apa yang digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif gitu. Instrumennya tinggal dijelaskan, syarat molekul saya rasa cukup jelas, prinsip apa lagi. Sudah cukup jelas. Ada yang mau ditanyakan? Peserta kuliahnya berkurang banyak ya, sekitar 7 orang yang keluar. Itu kan. Oke. Nah, apa namanya? Selalu saya ingatkan ke kalian, belajar yang paling efektif itu saat di kelas. Ya, jangan sampai di kelas itu ya skip sedikit nggak apa-apa gitu, tapi jangan banyak-banyak gitu skipnya. Gitu karena nanti sulit itu. Mendengarkan sambil apa namanya? Sambil mendengarkan penjelasan tuh ngerti, karena kalau baca sendiri tuh belum tentu akan paham gitu ya. Ya, misalnya baca slide saja gitu belum tentu akan paham. Sehingga memang mendengarkan penjelasan dosen di kelas itu sangat penting. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, presensi seperti biasa ya. Saya nanti akan buat rumah presensinya. Tugas saya akan buat juga rumah tugasnya dengan deadline Senin depan malam. Itu tugasnya apa tadi? Faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Nonton video ya. Kemudian cantumkan apa hasil dari nonton video. Kemudian tabel yang tadi. Begitu. Biar apa? Biar kalian buka-buka lagi slide-nya. Biar inget, nempel gitu ya. Nah ini materi dengan saya, ini materi terakhir sebelum UTS. Ya, jadi nanti ketemu lagi dengan saya berarti saat UTS. Nah, minggu depan itu yang masuk itu DLB atau dosen luar biasa dari Universitas Pakuan dan digabung satu angkatan. Sepertinya masuk ke kelas pagi, seperti kelasnya Pak Sukras ya. Jadi nanti masuk ke kelas pagi. Jadi nanti kalian akan ada reschedule kelas yang pagi. 2 pertemuan ya dengan Pak Zalbi. Link perkuliahannya pakai link yang sama yang dengan kuliah saya ini. Karena dia selenggarakan secara online juga. Begitu? Oke, bisa dipahami ya semuanya. Semoga 3 pertemuan bersama saya itu menjadi bekal yang sangat kuat
sampai ke pertemuan-pertemuan selanjutnya sampai ke sidang gitu ya. Soalnya kalau sidang tuh dosen tuh nggak akan nanya yang susah-susah, dosen tuh nanya yang gampang-gampang. Itu instrumen spektrofotometri itu pasti yang itu yang ditanya ya. Karena kalau instrumen spektrofotometri hampir semua dosen itu ngerti. Tapi kalau instrumen yang sulit-sulit ya seperti spektrofluorometri, IR, NMR atau MS itu nanti yang cukup rumit itu dosen rumpun lain itu akan jarang sekali bertanya ya. Tapi kalau misalnya spektrofotometri hampir semua dosen itu menguasai basicnya. Jadi pasti ditanya, mau ketemu sama siapapun ditanya. Mau Semhas, mau Sempro, gitu ya, pasti ditanya. Gitu, meskipun analisisnya klinis, apa tugas akhirnya klinis, nanti waktu kompre juga, kompre itu komposisinya dua dosen, satu dosen FSTBA, satu dosen klinis, dan pasti yang FSTBA itu juga pakai spektro. Karena si spektro ini dipakai di bahan alam untuk total performance dan seterusnya dipakai juga di apa namanya teknologi untuk uji SPF dan lain-lain, bahkan farmakologi pun beberapa diantaranya pakai spektro ya. Kan analisis kadar ini juga di biokimia medik ya, analisis kadar kolesterol, analisis kadar protein, analisis kadar glukosa itu juga pakai spektro semua gitu. Jadi penting ya kalian untuk jangan skip materi spektro. Oke, saya cukupkan ya untuk perkuliahan kita hari ini. Untuk kuliah kita ketemu lagi nanti eh, eh, luring gitu di Lampung. Oke, saya cukupkan semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.